Fasakata mongko mendel sinten Kanjeng Nabi. Fasakatu mongko mendel sinten sapa ingsun Rasulullah saking Kanjeng Nabi Muhammad walau istazat lan lamun arep nambahi ing ingsun lizadani mongko nambahi ing ingsun. Diceritakan dari hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud bahwa saat itu Abdullah bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul amalil afdal? Ya Rasulullah, apa amalan yang utama? Amalul afdal, amalan yang utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-shalatu ala miqataha, yakni salat tepat waktu. Salat tepat pada waktunya. Qultu ma'ayun, aku juga bertanya, terus apa? Birrul walidaini, bagusilah kedua orang tuamu. Qultu ma'ayun, qala al-jihadu fi sabilillah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Jihad fi sabilillah. Maka setelah jawaban yang ketiga, Abdullah bin Ibni Mas'ud niki diam. Fasakatu amir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung terdiam Abdullah bin Mas'ud. Amalan yang utama yang pertama yakni salat ala miqatihi, karena amalan salat ini adalah amalan memang yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk kewajiban, termasuk fardu. Yang kedua yaitu birrul walidain, membagusi kedua orang tua. Jangan sampai dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita selama ini, kita sempat pernah mendurhakai kepada orang tua. Ngeten. Asal mula terciptanya rasa durhaka itu karena sifat aslinya manusia. Sifat asli manusia itu apa? Disebutkan dalam kitab Rawdatul Talabin bahwa aslinya manusia itu adalah makhluk Allah yang kurang sekali untuk bersyukur dan terlalu egois. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi jika manusia tersebut mendapat kekurangan, mendapat kesusahan dan mendapat kesedihan, maka dia akan selalu mengeluh. Sebagai orang pertama yang melahirkan kita, sebagai orang pertama yang merawat kita sampai besar, kula panjenengan yang masih mempunyai orang tua pastinya tahu segala kesusahan, kesedihan sebelum berumah tangga. Kalau kita mengeluh kepada siapa? Orang tua, orang tua. Lalu wow, asal sifat manusia yang terlalu kurang bersyukur itu yang menyebabkan kita ketika kekurangan itu banyak mengeluh, dan ketika kita berkelebihan, merasa hebat, kita merasa congkak dan sombong, meskipun itu tidak dirasakan dengan alam sadar kita, tapi di hati kita pernah merasa demikian. Maka dari itu, setelah kita merasa hebat, setelah kita merasa mampu, maka semuanya akan kembali kepada orang tua. Nah, maka dari itu, sikap inilah yang membuat manusia itu terlalu banyak frustasi daripada bersyukur. Nah, itu niku alhamdulillah dimingali. Jadi sebagai sifat asal manusia niku mboten saged ditolak nggih diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Caranya kita harus menjaga kudu ngreksa. Setelah kita tahu bahwa asal manusia bersikap sedemikian, kita sebenarnya punya rasa tidak bersyukur, rasa yang terlalu egois. Setelah tahu kalau asal manusia bersikap demikian, kita harus lebih berhati-hati. Ala tuhaddisunahum al-akbarul kabair. Apakah kalian mau aku beritahukan kepada kalian al-akbarul kabair,
dosa yang paling besar dari beberapa dosa besar. Bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, aku mau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isyraqullahu wa uququl walidain. Ada dua amalan yang mana amalan ini termasuk dosa yang paling besar dari beberapa dosa besar. Dosa besar niku kata, dan yang paling besar ini ada dua. Yang pertama yaitu isyraqullah, menyekutukan Allah. Yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Manusia ini makhluk yang sempurna. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan manusia dengan didatangkan akal dan pikiran. Tetapi akal pikiran manusia itu jarang banyak yang bisa memanfaatkan dengan baik. Sehingga manusia terkadang kalah oleh seekor ayam, yang mana ayam itu yang hanya bermodalkan ceker dan juga patok bisa pulang sebelum sore dengan keadaan kenyang. Karena apa? Karena ayam meskipun tidak punya akal pikiran, tapi ayam juga tahu apa yang dibutuhkan, maka dibutuh. Selagi ayam bisa melakukannya, pasti ayam selalu bersyukur. Lah, niku hakikate pikiran manusia yang berbeda dengan hewan. Hewan itu tidak punya pikiran, tapi hewan itu tahu apa yang dibutuhkan. Rasa syukurnya hewan itu derajatnya benten kali manusia. Bahkan manusia ini adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling tinggi derajatnya daripada malaikat dan jin. Manusia ini makhluk yang sempurna. Jadi nggak mungkin kita bisa begitu saja menyia-nyiakan akal pikiran, anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua orang tua itu adalah orang yang paling mulia, orang yang selalu saja disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan semerge murkanya Allah niku mengikuti pada murkanya kedua orang tua. Begitu juga senangnya niku ajaran pun mulai kula panjenengan alit nggih. Niku pun diajarkan. Ajaran Islam itu mencakup segala aspek kehidupan, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, apa yang harus kita lakukan dan apa kebutuhan kita dan bekal yang harus kita persiapkan di akhirat nanti. Jikalau manusia diberi pilihan, dihadapkan oleh dua pilihan antara surga dan neraka, maka manusia milih nopo? Surga. Mata niku. Surga niku ada banyak peluang kita masuk surga, banyak pintunya. Menurut amalan-amalan yang kita lakukan di dunia. Seperti halnya pintu sholat, pintu sedekah, pintu jihad dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, diceritakan dari hadis riwayat Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memanggilnya dari pintu orang yang berinfak. Dan barang siapa yang dia melakukan sholat, maka Allah akan memanggilnya dari pintu sholat. Begitu juga orang yang rajin, orang yang pandai mengeluarkan sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu orang yang rajin sedekah. Orang yang berjihad itu sama. Tetapi awsatul abwabi, paling mulianya pintu surga, awsatul abwabil jannah, wahwal walidain. Al-walidaini al-walidi awsatul abwabil jannah wa dzalika fa'di'u dzalikal babi au ahfaduhu.
Pintu surga itu kata sesuai amalannya kita. Tetapi pintu surga yang paling utama, yang paling baik, awsatul abwabi, ini diartikan dengan paling mulianya pintu. Ini adalah dari orang tua. Fa'aldi udah dikalbabi, maka kita bisa memilih kita mau menyia-nyiakannya awi faluhu atau menjaganya. Dari pilihan enten dan kula panjenengan. Penegasan kata paling baik di sini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini telah menegaskan lagi bahwa betapa pentingnya kedua orang tua, betapa pentingnya kita berbakti kepada orang tua, dan ancaman-ancaman Allah kepada orang yang durhaka kepada kedua orang tua itu sangatlah pedih. Semoga kula panjenengan saged introspeksi diri, ingat malih kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Mungkin cukup sekian yang kami sampaikan. Moga kula saged manfaati untuk barokah. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah